Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Baiduri. Saya dari kelas Malam Ekstensi Fakultas Ekonomi Bisnis Akuntansi, mata kuliah Education of Pancasila. Di sini ingin menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai falsafah bangsa. Sebelumnya, mari kita ketahui apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa. Secara etimologis, falsafah berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang artinya hakikat kebenaran. Falsafah atau filsafat adalah pemusatan pikiran sehingga manusia menemui kepribadiannya. Di dalam kepribadian itu terdapat suatu kesungguhan. Bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Pancasila. 5 sila yang dirumuskan oleh para founding fathers setelah mendapatkan kemerdekaan. Pancasila mengandung banyak nilai dan makna bagi Indonesia, salah satunya sebagai falsafah hidup bangsa. Pancasila sebagai produk falsafah. Terdapat 2 pengertian falsafah, yaitu falsafah dalam arti proses dan falsafah dalam arti produk. Falsafah dalam arti proses adalah aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Nah, sedangkan falsafah dalam artian produk adalah pengetahuan, ilmu, konsep, dan pemikiran para filsuf yang lazimnya merupakan suatu aliran tertentu seperti rasionalisme, materialisme, dan pragmatisme. Oleh karena itu, Pancasila dapat digolongkan sebagai falsafah dalam arti produk, yaitu sebagai pandangan hidup. Artinya, Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman, serta pegangan dalam hal sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi pandangan hidup bagi suatu bangsa. Dalam kehidupan suatu bangsa, pandangan hidup sangat diperlukan. Fungsinya pandangan hidup bagi suatu bangsa adalah memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bangsa memecahkan persoalan tersebut, sehingga tidak terombang-ambing ketika menghadapi persoalan besar baik yang datang dari dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat. Yang kedua yaitu memiliki pegangan dan pedoman bagaimana suatu bangsa memecahkan masalah politik, ekonomi, sosial, serta budaya. Yang ketiga, menjadi pedoman bangsa untuk membangun dirinya. Makna Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Pancasila sebagai falsafah hidup, nilai-nilainya dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional yang dimaksud adalah yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa agar negara berdiri kokoh dan mengetahui arah tujuannya, baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa mengandung yang pertama, konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Yang kedua, dasar pemikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Yang ketiga, kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup tersebut harus dijunjung tinggi karena berakar pada budaya dalam masyarakat. Pandangan hidup Pancasila yang dibalut dengan Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi asas pemersatu bangsa sehingga keanekaragaman bangsa akan tetap terjaga. Intinya, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya dengan Pancasila sebagai dasar, pedoman, dan tujuan pembangunan nasional. Adapun tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pengamatan empiris yang dilakukan para ahli, penyelenggaraan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi itu belum diakui berjalan optimal sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Berbagai indikasi seperti kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, tingginya jumlah pengangguran, besarnya angka kemiskinan, serta lemahnya keunggulan komparatif
masyarakat dalam mengelola pertanian sebagai basis ketahanan pangan nasional. Akibat pengaruh liberalisasi merupakan bukti terjadinya krisis ekonomi global yang berdampak terhadap ekonomi nasional. Perkembangan tersebut akibatnya menimbulkan iklim usaha yang tidak menentu, situasi ketidakpastian, dan dapat berpotensi menjebak sektor pertanian sebagai basis ketahanan pangan nasional di masa depan. Ini saya akan mengambil contoh kasus, yaitu pembunuhan. Merupakan suatu kejahatan yang sangat tidak manusiawi karena sudah melanggar HAM atau hak asasi manusia. Dan sebagai manusia seharusnya kita saling menghargai, menghormati, dan saling bertoleransi sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Seiring dengan perkembangan zaman, kita melihat banyak sekali pelanggaran yang dilakukan di lingkungan masyarakat sekitar kita. Tapi semakin Indonesia menuju Indonesia yang dewasa, ini semakin maraknya terjadi kasus pembunuhan yang terjadi. Contohnya pelanggaran ini dilakukan tidak hanya oleh orang dewasa saja, melainkan anak di bawah umur juga ikut melakukan pelanggaran ini. Pembunuhan merupakan pelanggaran yang melanggar etika moral Pancasila dan nilai demokrasi gotong royong. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja harus ditindaklanjuti di ranah hukum sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. Dan kasus pembunuhan terbagi menjadi dua macam, yaitu pembunuhan berencana dan tidak berencana. Kasus pembunuhan berencana merupakan kasus pembunuhan yang sudah direncanakan dan sudah dipikirkan secara matang oleh pihak si pelaku, baik secara matang dan benar-benar siap untuk dilakukan atau dilaksanakan. Dan pembunuhan secara tidak berencana adalah pembunuhan yang dilakukan atas dasar unsur ketidaksengajaan atau untuk melindungi diri dari ancaman yang membahayakan nyawa kita sendiri. Sudah banyak sanksi untuk para pelaku pembunuhan di Indonesia, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Tetapi masih maraknya kasus pembunuhan di Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran para pelaku pembunuhan ini terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga inilah yang membuat para pelaku bertindak seenaknya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Sedina Maulana. Saya dari akuntansi ekstensi tahun 2022. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Pendidikan Pancasila. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mutia karena telah membimbing saya selama 1 semester ini. Semoga untuk Bu Mutia semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita ke materinya ya. Materi yang akan saya bawakan yaitu Pancasila sebagai etika bangsa, dan saya akan memberikan contoh kasusnya. Bismillah. Pancasila memiliki berbagai macam-macam fungsi dan kedudukan. Salah satunya adalah sebagai sistem etika bangsa yang digunakan untuk mengkaji moralitas bangsa dalam konteks hubungan berbangsa dan bernegara. Pancasila negara normatif dapat dijadikan sebagai acuan atas tindakan baik dan secara filosofis bisa menjadi perspektif kajian atas nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Pancasila sebagai sistem etika berarti mendasarkan penilaian baik dan buruknya pada nilai-nilai Pancasila, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan disebut baik bukan hanya bila bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, tapi juga sesuai dan mempertimbangi nilai-nilai Pancasila itu. Walaupun nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas kehidupan bangsa Indonesia, namun nilai-nilai tersebut sebenarnya juga bersifat universal dan dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Mengacu pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat. Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan dapat diterapkan.
Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan atau tuntunan nilai-nilai moral yang hidup, namun diperlukan kajian kritis nasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup dan terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Contoh kasusnya yaitu dari konsekuensi Pancasila sebagai sistem etika ini adalah pada kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu korupsi. Banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika di sini dapat digunakan untuk rambu normatif untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara yaitu korupsi dapat diminimalkan. Selanjutnya, contoh lainnya adalah yang melanda kehidupan bermasyarakat yaitu dekadensi moral, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh dekadensi moral antara lain penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar, dan kesemuanya itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.